Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen. Ya, dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Langit sore memerah di ufuk barat, menandai akhir hari yang panjang. Jalanan menuju daerah pegunungan itu mulai sepi. Hanya sesekali dilintasi kendaraan. Fathan, seorang pria musafir dengan ransel di punggung dan sepeda motor tuanya, sedang menempuh perjalanan tanpa tujuan pasti. Ia hanya ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota, menenangkan hati dan memperbanyak waktu dengan Allah. Ketika melewati tikungan tajam di pinggir jurang, ia melihat sebuah mobil putih berhenti di bahu jalan. Kap mesinnya terbuka, dan di samping mobil itu berdiri seorang perempuan dengan tubuh gemetar. Rambutnya berantakan ditiup angin, dan matanya tampak merah, seperti habis menangis lama. Fathan segera menghentikan motornya. "Mbak, mobilnya kenapa?" Gadis itu menoleh pelan, suaranya lirih. Saya nggak tahu. Tiba-tiba mati. Saya nggak tahu harus bagaimana." Fathan mengecek mesin dan menyadari akinya lemah. Dengan alat seadanya, ia memperbaiki yang bisa ia perbaiki. Sementara itu, gadis itu terduduk lemas di tanah. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menyeka air mata. "Nama saya Fathan," katanya pelan. "Kalau Mbak butuh bantuan lain, saya bisa temani ke bengkel terdekat." Gadis itu mengangguk pelan. "Saya Kayla." Setelah mobil kembali hidup, Kayla tidak segera pergi. Ia malah berkata, "Terima kasih. Seandainya kamu nggak datang, mungkin saya udah..." "Entahlah." Fathan menatapnya. Matanya bicara banyak tentang kesedihan, tentang kelelahan, dan tentang putus asa yang nyaris membunuh harapan. "Allah masih sayang, Mbak," ucap Fathan lirih. "Makanya dia kirim orang buat bantu Mbak di jalan ini." Kayla terdiam lama, hatinya yang gersang disentuh kalimat sederhana itu. Mereka akhirnya duduk di atas rumput di tepi jurang yang menghadap lembah. Dari sana, senja terlihat begitu indah. "Saya baru saja tahu tunangan saya selingkuh dengan sahabat saya sendiri," ucap Kayla lirih. Fathan tak menanggapi panjang. Ia tahu luka tidak butuh banyak nasihat, hanya kehadiran yang tulus. Malam itu, Kayla menginap di rumah warga yang biasa disinggahi Fathan. Setiap kali bermusafir ke daerah itu, Fathan tinggal di rumah kecil di belakang masjid, milik seorang ustaz tua. Dari sanalah semuanya perlahan berubah, hari berganti minggu. Kayla tak segera kembali ke kotanya. Ia mulai terbiasa dengan suasana sunyi, ikut belajar dari buku-buku yang sering dibaca Fathan, ikut mengaji setiap malam bersama anak-anak desa. "Kenapa kamu begitu sabar sama orang asing kayak aku?" tanya Kayla suatu malam. "Karena dulu aku juga diselamatkan orang asing saat sedang kehilangan arah. Dan Islam mengajariku untuk tidak menutup pintu hidayah siapapun." Kayla menangis malam itu. Tangis yang bukan karena kecewa, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya benar-benar tenang. Di rumah sementara, luka yang masih terbuka. Kayla duduk di serambi rumah kayu kecil itu, memeluk lututnya sambil menatap lerang bukit yang diselimuti kabut tipis. Meski tubuhnya ada di tempat yang tenang, pikirannya masih berisik. Malam sebelumnya, ia nyaris melakukan sesuatu yang akan ia sesali seumur hidup, yaitu keinginan melompat dari tepi jurang tempat mobilnya mogok. Andai Fathan tak datang tepat waktu. "Kayla, mau sarapan dulu?" Suara lembut itu datang dari Bu Aminah, istri Pak Ustaz yang menjadi tuan rumah di tempat ia menginap sementara. Kayla tersenyum lemah dan mengangguk. Ia mulai merasa diterima di rumah kecil itu, bukan sebagai tamu, tapi seperti keluarga yang sedang dipulihkan jiwanya. Di ruang belakang, Fathan duduk bersila, membaca kitab tafsir. Sejak malam ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya begitu kuat, seolah cukup dengan duduk di dekatnya. Kayla bisa merasa sedikit aman. "Fathan," Kayla membuka suara saat mereka hanya berdua. "Kamu pernah dikhianati juga, ya?"
Fatan mengangguk perlahan. Pernah, tapi bukan oleh orang lain. Oleh diriku sendiri. Kayla mengerutkan kening. Aku dulu hidup hanya untuk mengejar dunia. Aku menyesal baru sadar ketika kehilangan orang yang sangat aku cintai, yaitu ibuku. Setelah itu, aku memilih berjalan jauh dan menemukan kembali diriku. Dalam kesendirian, aku menemukan Allah. Kayla terdiam. Kalimat itu menyentuh ruang kosong dalam hatinya yang belum pernah terisi. Ia menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Hari-hari setelah itu diisi dengan percakapan kecil dan buku-buku yang dibaca bersama. Fatan memperkenalkan Kayla pada kisah para nabi, tulisan-tulisan ulama besar, dan puisi-puisi Jalaluddin Rumi yang penuh makna. Sesekali mereka mendaki bukit bersama, sekadar menikmati senja dan berdiskusi tentang hidup. Kayla mulai mencatat hal-hal baru dalam buku hariannya, tentang ketenangan yang datang dari syalat, tentang rasa syukur yang tak pernah diajarkan di bangku sekolah, dan tentang hati yang tak lagi mudah hancur meski masa lalu masih membekas. Suatu malam, setelah selesai salat maghrib berjamaah di masjid kecil itu, Kayla mendekati Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya ingin belajar lebih dalam. Saya ingin mengenal Islam, bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Pak Ustaz menatapnya penuh haru. Ia hanya berkata, itu bukan pilihan kecil, nak. Tapi kalau kamu bersungguh-sungguh, kami akan bimbing kamu. Di luar, bulan menggantung penuh di langit. Fatan berdiri di halaman, menatap langit yang sama. Hatinya berdoa dalam diam. Ia tidak meminta Kayla menjadi miliknya. Ia hanya berdoa semoga Allah menjaga gadis itu. Karena hati yang pernah hancur, butuh cahaya, bukan bayang-bayang baru. Kayla duduk bersimpuh di ruang tamu rumah Pak Ustaz. Di depannya, ada tumpukan buku yang diberi Fatan tentang akidah, akhlak, dan sejarah Nabi Muhammad. Sudah 3 minggu ia tinggal di desa itu, bukan lagi sebagai pelarian, tapi sebagai pencari kebenaran yang selama ini asing baginya. Ia mulai membiasakan diri bangun subuh, mengikuti syalat berjamaah di masjid, dan duduk mengaji dengan Bu Aminah. Hari-harinya kini tenang, meski dalam dirinya masih sering muncul perasaan bersalah tentang masa lalu yang rusak, tentang dirinya yang sempat ingin menyerah pada hidup. Di suatu pagi, saat embun masih menggantung di pucuk daun, Fatan datang membawa teh hangat. Kamu kelihatan lebih tenang hari ini, katanya sambil duduk di kursi rumah kayu. Kayla mengangguk pelan. Mungkin karena aku mulai bisa menerima bahwa hidup tidak harus selalu berjalan seperti yang aku mau, bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Fatan tersenyum. Kadang kehilangan justru awal dari menemukan. Hari itu, mereka berbicara cukup lama, bukan tentang cinta, tapi tentang fitrah manusia, tentang kehampaan yang tak bisa diisi dengan dunia, dan tentang doa yang tak selalu dijawab seperti yang kita minta, tapi selalu dijawab seperti yang kita butuhkan. Malamnya, saat Kayla duduk sendiri di serambi, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat jantungnya berhenti sejenak. Aditya, tunangan yang dulu ia percaya, yang mengkhianatinya, kini mencoba menghubungi lagi. Dengan ragu, ia angkat. Ki, aku salah, aku bodoh, aku masih sayang kamu. Kayla terdiam. Dulu, kata-kata itu adalah yang paling ia tunggu. Tapi malam ini, rasanya seperti gema dari masa lalu yang tak lagi punya tempat di hatinya. Maaf, Dit. Aku udah gak lagi jati Kayla yang dulu. Aku sedang belajar jati diriku yang baru, yang lebih dekat dengan Allah. Telepon itu ia matikan, lalu ia menangis. Tapi bukan karena luka, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepaskan. Beberapa hari kemudian, di hadapan Pak Ustaz, Bu Aminah, dan Fatan, Kayla mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata membasahi wajahnya. Tapi kali ini, air mata itu membawa kebahagiaan. Bukan lagi sedih karena ditinggalkan, tapi haru karena akhirnya kembali bukan ke seseorang, tapi kepada Tuhan. Fatan berdiri tak jauh. Ia menatap Kayla dengan mata berkaca. Hatinya tak pernah berani berharap, tapi Allah mengatur segalanya lebih indah dari apapun yang pernah ia doakan.
Terima kasih kawan masih menonton video indah ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. Hari-hari setelah syahadat itu, hidup Kayla berubah pelan-pelan. Ia bukan lagi wanita yang sama seperti ketika pertama kali Fatan menemuinya di pinggir jurang. Wajahnya kini lebih sering tersenyum, sorot matanya lebih teduh, dan langkahnya lebih ringan. Hati yang dulu hancur, kini sedang tumbuh kembali ditopang oleh iman. Ia mulai mengenakan jilbab dengan keyakinan, bukan paksaan. Ia belajar menghafal surat pendek, memperbaiki bacaan syalat, dan menulis hal-hal baru yang ia pelajari dalam buku catatannya. Di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh pelan-pelan dalam diam, rasa pada Fatan. Bukan rasa yang meledak-ledak, tapi semacam kekaguman yang dalam. Fatan tidak pernah mengungkap apapun, tidak pernah memberi harapan, tapi juga tidak pernah pergi. Ia selalu ada, seperti bintang di langit malam. Diam, tapi membuat langit tak terasa kosong. Suatu malam, Kayla duduk di serambi, menatap langit gelap yang penuh bintang. Fatan sedang membacakan buku tentang kisah rumah tangga Rasulullah. Cinta dalam Islam itu bukan sekadar perasaan, tapi tanggung jawab dan pengorbanan. Ucap Fatan. Kayla menoleh. Kamu pernah jatuh cinta, Fatan? Fatan tertawa kecil. Semua manusia pasti pernah, tapi aku belajar. Cinta yang terlalu banyak bicara sebelum waktunya, kadang cuma mematahkan. Malam itu mereka terdiam lama, tak perlu banyak kata. Hati mereka mulai saling memahami bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka tanpa harus buru-buru. Beberapa minggu kemudian, Pak Ustaz memanggil Fatan secara pribadi. Fatan, katanya lembut, anak itu sudah seperti anak kita. Kalau kamu ada niat serius, lebih baik dibicarakan sekarang. Daripada hati digantung, daripada fitnah datang. Fatan menunduk. Ia sudah lama berdoa tentang hal ini. Ia hanya takut niatnya disalahartikan. Tapi kini, ia merasa waktunya tiba. Beberapa hari setelah itu, di ruang kecil di samping masjid, Fatan berbicara kepada Kayla. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang Allah takdirkan untuk kita, Kayla. Tapi jika kamu ridha, aku ingin memuliakanmu dalam pernikahan, bukan hanya mencintaimu, tapi juga membimbingmu, mendampingimu di jalan yang kita pilih bersama. Kayla menangis, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena jawaban dari doa-doanya akhirnya datang. Beberapa minggu kemudian, dalam prosesi sederhana yang hangat dan penuh doa, Fatan menikahi Kayla di hadapan Pak Ustaz, warga desa, dan langit yang cerah. Dua hati yang pernah tersesat kini bersatu dalam ikatan yang diridai Allah. Pernikahan itu tidak mewah, tapi penuh berkah. Dan di hari itu, Kayla menulis dalam catatan hariannya. Dulu aku kira aku sudah selesai, tapi ternyata Allah belum selesai menuliskan kisahku. Dia kirimkan aku Fatan, bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta sejati adalah ketika dua jiwa bertemu dalam cahaya iman. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.